Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, hari ini saya akan mereview ya sebuah TWS ya. Ini yang kiri hore ya, karena harganya hanya 80 ribuan ya pada saat saya beli ya. Tapi kalau teman-teman ya mencari lebih detail lagi di e-commerce ya, itu mungkin bisa dapat di range 70 ribuan. Nah, seperti apa kualitasnya? Yuk kita cek bersama-sama ya. Oke, jadi packagingnya ini cukup simpel ya. Ini kalau dari sellernya tertulisnya Macaron InPouch 13 Pro ya. Tapi ada beberapa versi ya, saya pikir ya untuk bentuknya. Ada yang seperti ini, ada juga yang ini ada 9 warna dan masing-masing warnanya ini ada foto atau deskripsi gambar dari TWS-nya itu sendiri ya. Jadi Macaron InPouch 13 Pro ini sangat terinspirasi sekali oleh AirPods Pro ya. AirPod ya dari Apple ya, karena bentuknya juga sangat familiar ya, seperti yang teman-teman bisa lihat ya di penampakannya. Nah, ini saya pilih yang warna putih ya, tidak ada tulisan merek ya. Kemudian di sisi-sisinya dia cukup ngepop ya. Di bagian belakang ini tertulis Made in China ya. Nah, ini ada tulisannya with wireless charging case. Ini ada beberapa bahasa. Oke, langsung kita buka. Cukup simpel ya. Hanya dapat seperti ini warna putih. Di bagian belakangnya ini tidak ada. Coba ini saya lepas dulu ya. Bentar ya. Oke, ini saya lepas dulu. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Dia cukup mungil ya, pas di genggaman. Coba saya hitung beratnya ya. Ya, beratnya memang cukup ringan ya, di 41 gram ya. Ya, saya belum pernah pegang AirPod Pro ya, jadi saya tidak bisa memberikan gambaran ya, apakah ini memang betul-betul mirip ya. Tapi kalau saya lihat dari gambar-gambarnya sih kelihatannya mirip ya. Nah, ini di bagian bawahnya seperti yang teman-teman lihat tadi ya, ini berjenis Lightning. Tidak ada tulisannya. Kita buka. Oke, feel pada saat dibuka ini cukup lumayan ya. Cuma ya agak oblak gini ya. Tapi lumayan, magnetnya kuat ya, dan ini ada indikator ya, LED warna merah. Ini menandakan sedang di charge ya. Nah, ini ya. Ini kalau sedang mencharge ya, ini warna putih hijau ya. Nanti kalau digunakan untuk mencharge dia akan kedip-kedip warna merah. Kalau warna merahnya itu nyala terus ya, itu berarti baterainya sudah penuh ya. Oh ya, ini kita lihat paket pembelian ya. Ini hanya dapat kabel saja Lightning ya, seperti ini warna putih. Kualitasnya biasa. Dan ini ada petunjuk manualnya. Ini teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa fungsi. Yang pertama, dia bisa untuk sekali ya, tekan sekali, dia bisa untuk play atau pause, kemudian klik 2 kali ya untuk next ya, kemudian 3 kali untuk back ya. Oke, kemudian ya ini ada beberapa petunjuk singkat ya, sangat singkat ya karena hanya selembar saja. Oke, kita lanjut bahas TWS-nya ya. Saya keluarkan dulu. Jadi ini yang warna putih. Teman-teman bisa lihat ya. Ini bahannya plastik. Dan ini ada LED warna merah ya pada saat dilepas. Ini saya tidak punya iPhone ya untuk mentes ya. Jadi saya gunakan Oppo Reno 2. Oke, ini coba saya lepas ya. Kita lihat bentuk housingnya. Oke, seperti ini. Ini juga plastik ya. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Ya, sayang di paket penjualan ya, tidak ada eartip cadangan ya, jadi hanya ada satu ini, dan harus siap-siap kalau digunakan jangka waktu lama ya, akan harus membeli eartip cadangan.
karena ini tidak disertakan ya. Oke, saya setting dulu untuk koneksi Bluetooth-nya. Ya, ini saya sudah setting ya, dan cukup mudah ya, tidak ada kendala pada saat setting. Dan yang saya kaget ya, ini kalau sudah pernah agan-agan sambungkan, kemudian agan-agan buka seperti ini dan Bluetooth-nya sudah menyala ya, dia otomatis akan langsung terkoneksi ya. Jadi tidak perlu dikoneksikan manual lagi ya. Pokoknya sudah pernah terkoneksi. Kemudian agan-agan sudah nyala Bluetooth-nya ya, sudah on Bluetooth-nya. Ini tinggal dibuka seperti ini ya, otomatis dia langsung akan terkonek ya. Memang di Oppo Reno ini tidak bisa pop up ya displaynya, jadi ya mungkin bisa ya kalau agan-agan gunakan iPhone ya. Ini ada tulisannya baterainya 90%. Dan yang unik ya, namanya bisa diubah ya. Kalau di sini kan tertulisnya AirPods Pro ya. Oke, seperti apa kualitas audionya? Saya coba gunakan dulu ya, teman-teman ya. Oke, ini tadi ketika saya gunakan ya, fittingnya cukup nyaman ya. Dan feel-nya itu seperti pas ya dengan telinga ya. Jadi bentuk lekukannya memang dengan model yang terinspirasi ini itu cukup nyaman ya digunakan ya. Nah, sedangkan untuk kualitas audionya surprisingly lumayan ya kan. Jadi bassnya ini dapat ya, tapi tidak berlebihan. Vokalnya cukup jelas ya. Untuk treble-nya juga tidak menusuk telinga ya. Ini saya agak kaget ya dengan harga 80 ribuan. Ekspektasi saya sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, mengingat harganya seperti itu, apalagi ini mirip sekali ya dengan produk Apple yang tergigit itu ya. Tapi ketika pada saat saya gunakan ya, ini ternyata lumayan ya di kelas harganya ya. Jadi bisa dikatakan ini sedikit melebihi ekspektasi saya di range harganya ya. Ini untuk bassnya saya katakan tadi cukup dapat ya, dengan catatan agan-agan sedikit masukkan ya pada saat digunakan itu bassnya akan lebih terasa ya. Nah, untuk pada saat digunakan bermain game ya, ini juga sedikit mengagetkan saya karena ternyata juga delaynya tidak terlalu parah ya pada saat digunakan ya. Jadi pas ya, kemudian suara-suara tembakan ya dan sedikit dentuman itu juga cukup lumayan ya, tidak menyakitkan telinga ya pada saat digunakan bermain game ya. Tapi saya hanya tes selama beberapa saat ya, tidak terlalu lama ya. Nah, kemudian hanya bedanya ya, ini bukan bedanya ya, apa ya, bisa dikatakan kelemahannya ya. Untuk touch controlnya ini sedikit agak aneh ya, terkadang sensitif ya. Ini saya tekan itu play pause-nya berjalan, kemudian double tap ya, itu next dan previous-nya juga bisa jalan. Terkadang juga aneh ya, tidak berjalan atau malah terkadang malah membuka Google Voice ya. Nah, ini tiba-tiba keluar muncul sendiri seperti itu. Nah, hanya kelemahannya ini yang saya rasakan di kualitas mikrofon ya. Kualitas mikrofonnya ini hancur parah kan. Nah, ini bisa agan-agan lihat sendiri ya kualitas mic-nya pada saat digunakan menelpon ya. Silakan disimak tayangan berikut ini kan. Ya, jadi ini adalah hasil rekaman suara ya yang menggunakan WhatsApp call. Jadi silakan disimak untuk kualitas speakernya ya atau mikrofonnya di Makaron AirPods Pro 13 apakah jelas? Tapi kalau menurut saya sih ini agak melem ya suaranya, bukan agak ya, kecil sekali ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk digunakan untuk menelpon ya. Jadi itu beberapa tes ya yang saya lakukan ya pada Makaron AirPods Pro 13 ya. Konklusinya bagaimana? Kalau menurut saya sih di range harganya ya ini cukup bisa dipertimbangkan ya, apalagi agan-agan yang mencari TWS low budget ya tapi kualitasnya cukup bisa diandalkan ya. Nah, ini saya rekomendasikan ya, hanya itu tadi ya, untuk durability-nya saya masih pertanyakan ya. Jadi kalau agan-agan orangnya yang ya kalau mengeluarkan uang sedikit kemudian hanya bertahan setahun ya, atau syukur-syukur setahun ya, atau mungkin beberapa saat itu masih bisa digunakan kemudian nanti rusak ya, ini cukup bisa ya teman-teman pertimbangkan ya.
untuk dimiliki ya, mengingat ini mungkin dipakai sebagai cadangan saja, nanti daripada teman-teman bawa keluar ya kemudian hilang kan rugi ya. Nah ini kalau digunakan hanya untuk ya teman-teman yang jarang ya menggunakan TWS, hanya sesekali, dan kalau beli di atas 100.000 itu berat ya. Nah ini bisa dipertimbangkan untuk dimiliki ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Apakah ada yang juga sudah menggunakan ya Makaron AirPods Pro 13 ini? Silakan sharing pengalamannya di kolom komentar ya. Dan jika ada pertanyaan juga silakan teman-teman tanyakan ya, nanti akan saya balas insya Allah kalau ada waktu. Dan mungkin itu ya review Makaron AirPods Pro 13 ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Seperti biasa sebelum closing, jangan lupa untuk teman-teman yang belum sholat silahkan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye kan. Assalamualaikum.